Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya, anak-anak? Sehat Baik, semua? Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah. Silahkan Mas Aji di sini memimpin berdoa, monggo. Baik Bapak, terima kasih. Untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Saya cek dulu peserta hari ini, apakah sudah masuk semuanya atau belum ya. Nah, tetap saya himbau untuk semua siswa untuk menjaga kesehatannya, terutama untuk membudayakan hidup sehat ya. Nah, Bapak mau menayangkan di sini video untuk motivasi kita bersama. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya, isi motivasinya, perbaiki blok silinder dan kelengkapannya. Nah, untuk yang selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Nah, tujuan pembelajaran kita itu sama. Nah, sebelumnya Bapak akan sampaikan dulu untuk pembagian jadwalnya, karena pada kompetensi ini kita akan laksanakan atau selesaikan dengan 3 tahap, 3 pertemuan ya. Pelajaran yang sudah kita tempuh sebelumnya yaitu tentang kepala silinder atau head cylinder. Nah, di mana secara garis besar konstruksi mesin itu terdiri atas 2 bagian. Nah, ini untuk mengingatkan saja. Apakah mungkin ada yang ingin bertanya? Ini Bapak punya bisaan di bengkel itu pasien dari Suzuki Cherry. Nah, keluhannya seperti ini. Berdasarkan video tersebut, coba kita sebutkan gangguan apa saja yang terjadi pada engine. Saya Pak mau itu Pak memberikan gambaran tadi Pak, video yang saya lihat. Bagus sekali Mas Aji, silakan Mas Aji. Ya tadi karena sedikit tersendat-sendat, jadi saya hanya melihat sekilas Pak, yang pistonnya itu ada warnanya gelap sama berair Pak. Baik, silakan Mas Reni. Tadi dari suaranya kedengaran mesinnya agak pincang Pak ya. Tadi memang ada pincang-pincangnya ya, memang ketika di starter dia juga susah hidup. Hal yang akan kita hadapi bersama sebagai seorang mekanik itu ya menghadapi pasien-pasien yang seperti itu. Nah, mungkin di kelas 2 kita sudah mempelajari tentang perawatan berkala, servis rutin, yang mana mungkin untuk mengenai kerusakan tidak separah itu ya. Nah, kalau sudah beranjak ke perbaikan seperti itu, kita harus melakukan servis berat. Contohnya seperti overhaul. Nah, harus turun mesin. Oleh sebab itu, nah sebagai seorang mekanik harus diperlukan pengetahuan tentang gangguan-gangguan dulu. Nah, kemudian untuk yang keenam itu silinder linernya aus. Itulah permasalahan-permasalahan yang sering terjadi. Nah, sebelum kita bisa mengetahui dan memeriksa, kita itu tentunya harus memiliki wawasan terlebih dahulu mengenai fungsi dan komponen-komponen yang ada di blok silinder. Sekarang Bapak akan bentuk kelompok ya, diskusi yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa ya, di mana diskusi tersebut karena kita daring ya dilakukan di grup WA. Ya. Kemudian untuk yang keempat, berdasarkan informasi yang dikumpulkan, silahkan buat kesimpulan ya mengenai fungsi dan komponen blok silinder. Ingat. Ya Pak, ini saya dari kelompok 1 mewakili teman-teman mau menyampaikan presentasi hasil diskusi kami. Engine terdiri dari beberapa komponen yang kemarin dijelaskan Bapak, yang ada di blok silinder itu nanti ada kesatuan dari piston, batang torak, dan woros engkol yang nantinya jadi satu kesatuan juga di blok silinder. Baik sekali, cukup baik sekali itu hasil diskusinya. Cukup lumayan komplit ya. Saya ingin mungkin dari rekan-rekan yang lain, teman-temannya yang lain, dari kelompok lain mungkin ingin bertanya. Saya dari kelompok 3 mau mengajukan pertanyaan tentang tadi komponen dan fungsi. Di engine ada komponen water jacket. Water jacket di situ berfungsi sebagai apa ya? Nah,
Oh, fungsi water jacket ya Mas Vicky ya tadi ya. Water jacket itu kalau setahu saya ya sebuah ruangan yang isinya air di mana itu untuk mengambil panas dari mesin yang nantinya untuk dibuang supaya mesin itu tidak terlalu panas ya. Ya, terima kasih sekali kelompok 1 sudah berani menampilkan ya. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi pada materi ya yang nanti akan saya sampaikan. Nah, ini menyinkronkan antara bahan yang sudah kita kumpulkan tadi, yang kita diskusikan dan kita presentasikan. Blok silinder itu yang pertama berfungsi sebagai tempat naik turunnya piston. Nah, yang kedua itu tempat untuk mengarahkan energi pembakaran. Kemudian di situ juga di blok silinder, nah sebagai mainframe engine. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah tempat ID engine. Selanjutnya di sini ada blok silinder. Nah, blok silinder itu tadi sudah dibahas ya sebelumnya fungsinya untuk apa saja. Nah, ini ada bagian-bagiannya nih. Nah, selanjutnya komponen yang tidak kalah penting adalah gasket atau seal. Nah, gasket ini atau seal merupakan salah satu komponen blok silinder yang berfungsi sebagai perapat antar komponen mesin. Nah, ini torak atau piston. Nah, ring piston ini dibagi menjadi dua. Ada bagian atas ini ada 2 ring piston sama fungsinya, di mana disebut dengan ring kompresi. Nah, yang selanjutnya yang di bawah itu ada ring oli. Nah, nih selanjutnya ada batang torak. Kemudian di sini juga bisa diperhatikan poros engkolnya itu tadi. Nah, berfungsi untuk mengubah gerakan bolak-balik ya naik turun tadi karena daya bakar atau daya ledak ya menjadi gerak putar atau namanya bantalan atau bearing itu ya dia berfungsi untuk mengurangi gesekan-gesekan yang terjadi pada batang torak, poros engkol dan bagian-bagian yang berputar lainnya. Water jacket, nah ini yang tadi ditanyakan Mas Vicky ya. Nah, yang sudah dijawab oleh Mas Haris juga. Nah, ini pada blok silinder ini terdapat lubang tempat masuknya air pendingin yang disebut lubang water jacket. Nah, water jacket itu sendiri berfungsi sebagai ruang untuk bersirkulasi air yang berguna untuk mendinginkan mesin. Sekarang, komponen selanjutnya itu adalah flywheel, roda gila atau roda penerus. Baiklah, ya mungkin sedikit tambahan kesimpulan dari saya. Agar Bapak bisa mengecek sejauh mana pemahaman yang sudah didapatkan oleh kalian. Nah, di sini ada link untuk melakukan uji pemahaman siswa. Nah, link ini nanti akan Bapak bagikan di WA ataupun di chat pada grup meeting ini ya. Oke, saya pastikan dulu apakah link yang tertera di sana masuk seperti ini, anak-anak? Seperti ini. Jadi, anak-anak semuanya, ini berdasarkan hasil yang sudah Bapak periksa. Nah, ini masih ada beberapa siswa yang belum mencapai nilai 75. Tadi ada yang masih mendapatkan nilai 70 atau 60, bahkan ada yang 40 ini. Nah, saya mohon untuk yang mendapatkan nilai kurang dari 75 itu diwajibkan untuk mengulang lagi soal tersebut. Sekarang untuk refleksi ya Bapak perintahkan untuk membuat rangkuman ya mengenai fungsi dan komponen mekanisme blok silinder. Oke. Mungkin kita sudah memang di penghujung pertemuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tolong Mas Aji, Ketua kelas ya, tutup berdoa, pimpin dengan membaca tahmid bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran kali ini ya. Tapi sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ya, saya kembalikan ke ketua kelas untuk menutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.